Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Failasuf Al-Kotli. NIM 2511309 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Sunan Gresik. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan. Berikut beberapa materi filsafat yang akan saya sampaikan. Definisi pendidikan filsafat. Pendidikan filsafat adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif dalam memahami konsep-konsep filsafat. Tujuan pendidikan filsafat. Tujuan pendidikan filsafat adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami konsep-konsep filsafat, serta mengembangkan kemampuan berpikir filosofis. Materi pendidikan filsafat meliputi konsep-konsep filsafat, di mana ada 5 poin penting di dalamnya: metafisika, epistemologi, etika, logika, dan estetika. Berikut penjelasannya. Metafisika mempelajari tentang realitas dan keberadaan, termasuk pertanyaan tentang apa yang ada, bagaimana hal-hal berhubungan, dan apa yang merupakan dasar dari segala sesuatu. Epistemologi mempelajari tentang pengetahuan, termasuk pertanyaan tentang apa itu pengetahuan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan apa yang membuat pengetahuan itu benar. Etika mempelajari tentang moralitas dan nilai-nilai, termasuk pertanyaan tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, dan bagaimana kita harus bertindak. Logika mempelajari tentang penalaran dan argumen, termasuk pertanyaan tentang bagaimana kita membuat kesimpulan, apa yang membuat argumen itu valid, dan bagaimana kita menghindari kesalahan logika. Estetika mempelajari tentang keindahan dan rasa, termasuk pertanyaan tentang apa itu keindahan, bagaimana kita mengalami keindahan, dan apa yang membuat sesuatu itu indah. Kelima cabang filsafat ini saling terkait dan sering kali tumpang tindih, tetapi masing-masing memiliki fokus yang unik dan penting dalam memahami dunia dan kehidupan kita. Sejarah filsafat adalah catatan perkembangan pemikiran filsafat dari zaman kuno hingga modern. Berikut adalah garis besar sejarah filsafat. 1. Filsafat kuno muncul di tahun 600 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Filsafat ini dimulai di Yunani kuno dengan tokoh-tokoh seperti Thales, Anaximander, dan Heraklitus. Filsafat kuno juga mencakup filsafat Sokrates, Plato, dan Aristoteles. 2. Filsafat abad pertengahan muncul di tahun 500 Masehi sampai 1500 Masehi. Filsafat abad pertengahan ini dipengaruhi oleh agama Kristen dan Islam. Tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas dan Ibn Sina mengembangkan filsafat skolastik. 3. Filsafat modern muncul di tahun 1500 Masehi sampai 1800 Masehi. Filsafat modern ini dimulai dengan tokoh-tokoh seperti René Descartes, John Locke, dan Immanuel Kant. Filsafat modern juga mencakup filsafat rasionalisme dan empirisme. 4. Filsafat kontemporer muncul di tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Filsafat kontemporer mencakup berbagai aliran filsafat, termasuk eksistensialisme, fenomenologi, analitik, dan postmodernisme. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Filsafat ilmu mempertanyakan tentang apa itu ilmu, bagaimana ilmu bekerja, dan apa yang membuat ilmu itu valid. Beberapa pertanyaan yang dipertanyakan dalam filsafat ilmu adalah: apa itu ilmu, bagaimana ilmu bekerja, apa yang membuat ilmu itu valid, dan apa perbedaan antara ilmu dan non-ilmu. Beberapa tokoh penting dalam filsafat ilmu adalah Karl Popper. Popper mengembangkan teori falsifikasi, yang menyatakan bahwa ilmu bekerja dengan mencoba untuk membuktikan teori salah. Thomas Kuhn. Kuhn mengembangkan teori paradigma, yang menyatakan bahwa ilmu bekerja dalam kerangka paradigma yang berubah-ubah. Imre Lakatos. Lakatos mengembangkan teori program penelitian, yang menyatakan bahwa ilmu bekerja dalam kerangka program penelitian yang berkembang. Filsafat ilmu implikasi penting dalam memahami ilmu pengetahuan dan metode ilmiah, serta dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih baik. Kemampuan yang dikembangkan melalui pendidikan filsafat adalah berpikir kritis dan analitis. Berpikir filosofis mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi konsep-konsep dan ide-ide, berkomunikasi secara efektif dan persuasif. Manfaat pendidikan filsafat. Manfaat pendidikan filsafat adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, meningkatkan kemampuan berpikir filosofis, meningkatkan kemampuan mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi konsep-konsep dan ide-ide, meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan persuasif. Berikut adalah contoh filsafat di dunia pendidikan. 1. Filsafat pendidikan progresif berfokus mengenai pengalaman belajar aktif dan partisipatif. Contohnya, siswa memilih topik dan membuat proyek. 2.
Filsafat pendidikan humanistik berfokus mengenai pengembangan pribadi dan emosional. Contohnya, guru memperhatikan kebutuhan emosional siswa. 3. Filsafat pendidikan konstruktivistik berfokus mengenai siswa yang membangun pengetahuan sendiri. Contohnya, siswa membuat proyek dan mempresentasikannya. 4. Filsafat pendidikan kritis berfokus mengenai siswa yang mempertanyakan dan menganalisis pengetahuan. Contohnya, siswa menganalisis artikel dan mempertanyakan asumsi. 5. Filsafat pendidikan eksistensialistik berfokus mengenai kebebasan dan tanggung jawab siswa. Contohnya, siswa membuat pilihan tentang apa yang ingin mereka pelajari. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.